Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kakak akan mengajar kalian tentang mata pelajaran atas. Untuk kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa memimpin doa? Ya. Ayo. Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Faiz, kenapa? Siapa lagi? Oh. Udah saja ya? Nah, sekarang kita berdiri dulu yuk. Gak usah dulu ya. Kita dulu. Pertama ada tekanan. Ya. Tunya itu bumi itu bulat. Oke, tunya apa? Bumi itu bulat. 10 itu 1. 8 itu 2. 9 itu 1. Maka 30 berapa? Berapa? 1. Ya benar. Berarti udah ada yang paham ya. Lagi. 88 itu 4. 88 itu 4. 98 itu 3. Maka berapakah 68? Tiga. Udah paham belum? Saya yang mana coba? Bumi itu berarti itu yang ada bulat-bulat. Misalkan 8, bulatnya ada 2. Jadi 2. Misalkan 10, nolnya itu bulat, berarti 1. Sudah paham belum? Paham? Nah, sekarang kita mengingat lagi materi tentang pembelajaran IPAS yang kemarin. Masih ada yang ingat belum? Apa? Apa ini? Pertemuan kemarin apa? Tentang kipas apa kipas? Kipas. Listrik apa? Teknologi. Teknologi di kehidupan sehari-hari. Coba kakak tanya apa itu contoh yang ada di rumah? Teknologi yang ada di rumah. Kipas apa lagi? Teknologi. Tapi masih
dikelilingi tentang apa? Tentang bumi. Hari ini Mas coba kenal mengenai penampakan alam bumi. Gambar apa di sini? Gambar bumi. Bagaimana bentuk permukaan bumi? Apa yang saya ketahui tentang bumi? Tahu? Bulan. Bulan. Terus ada yang bilang datar. Peta itu datar nggak? Hah? Datar nggak? Jadi yang benar bulat atau datar? Nah, pembelajaran hari ini yakni mengetahui struktur lapisan yang ada di bumi. Macam-macamnya berupa litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Terus yang kedua yakni mampu mendeskripsikan apa itu lapisan-lapisan yang ada di permukaan. Jadi yang mana yang benar? Bentuk bumi tadi bulat, 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 ya nih kalian baca. Berdasarkan penelitian, ternyata bentuk permukaan bumi tidaklah datar atau mulus, melainkan bermacam-macam bentuknya. Ada yang menonjol, dan ada yang cepu, ada yang air kering, dan lain sebagainya. Benar nggak? Benar nggak? Bumi itu memiliki 3 lapisan pertama, yaitu yang pertama litosfer, yang kedua hidrosfer, dan yang ketiga itu atmosfer. Apa sih Kak? Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Nah, litosfer itu merupakan lapisan terluar dari muka bumi, dari permukaan bumi. Apa saja Kak contohnya? Contohnya yaitu pegunungan dan lembah. Kita lihat. Nah, gunung itu ada di daratan, benar? Benar. Nah, gunung itu bersifat atau memiliki karakteristik menonjol. Siapa yang pernah naik gunung? Atau pernah nonton? Ada nggak? Nonton atau pernah jalan ke gunung? Benar. Pernah? Dari jauh udah kelihatan kan? Nah, itu gunung berarti tinggi. Gunung itu menjulang tinggi ya, dataran yang menjulang tinggi. Benar? Ya. Lanjut lagi. Setelah gunung ada apa? Ada lembah. Nah, di tengah-tengah antara bukit atau gunung tersebut yang namanya lembah ya. Ini termasuk di darat. Itu namanya lembah. Lanjut lagi. Litosfer. Masih daratan ya. Lapisan bumi atau memiliki struktur padat di bumi. Terbagi menjadi 3 bagian juga litosfer ini. Di mana yang pertama gerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Apakah gerak bumi? Gerak bumi itu merupakan lapisan yang paling atas yang ada di bumi. Nanti kakak kasih contoh videonya ya. Kita lanjut saja. Nah, yang kedua mantel. Mantel ini kalau misalkan gerak bumi tadi di paling atas, mantel di paling bawah. Tuh, permukaan bawah ya. 40 sampai 3000 km. Nah, nanti kakak kasih juga videonya. Selanjutnya inti bumi. Nah, inti bumi ini ada 2 juga, dibagi menjadi 2. Di mana yang pertama bagian
berupa struktur cairan ya. Nanti ada gambarnya. Terus yang kedua itu di mana inti bumi ini panas seperti matahari ya. Sekitar 4.300 sampai 5.400. Bayangin panasnya. Kita yang ada di sini aja 35 derajat udah kepanasan, benar? Benar. Apalagi di lapisan dalam inti bumi. Nah, sekarang tadi mengenai litosfer dan yang kedua yakni hidrosfer. Apa itu hidrosfer? Perayaan. Kalau tadi tentang permukaan bumi yang ada di darat, kalau hidrosfer itu tentang permukaan bumi yang ada di perairan. Katanya apa contoh apa manfaat air coba? Untuk minum, terus apa lagi? Memandikan hewan, benar. Apa lagi? Kalau untuk tanaman, manfaatnya apa? Nah, sekarang kita lihat manfaat air. Untuk manusia, memenuhi semua kebutuhan manusia. Mandi, mencuci. Kalau misalkan kita punya kebun atau sawah, itu harus dikasih air. Yang kedua untuk hewan. Hewan makan dan minum pakai air nggak? Pakai. Terus merupakan habitat juga ya bagi hewan. Contohnya ikan penuh dengan air. Yang ketiga bagi tumbuhan. Tumbuhan itu air bagi tumbuhan yaitu sumber kehidupan bagi tanaman. Kalau tidak ada air, mati. Ya, sebagai membantu juga untuk pertumbuhan fotosintesis. Nah, contoh yang ada di perairan kita lihat ada laut, benar nggak? Laut itu air bukan? Air, ya. Laut itu adalah daerah perairan air asin ya yang ada di permukaan bumi atau sebagian di permukaan bumi. Siapa yang pernah ke Ancol? Baik. Katanya ke laut mana? Ancol. Kalau siapa lagi? Kamu? Siapa namanya? Bagas ya. Oh, di Jawa. Bagus nggak lautnya? Oke, lanjut ya. Kalau kakak tanya semua, nah sekarang sungai. Udah pernah lihat sungai belum? Sungai itu yakni aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran tinggi. Seperti di daerah Kapang nih. Di kota Palembang ada yang namanya Sungai Musi, tahu nggak kalian? Itu ada di bawah jembatan Ampera ya. Nah, kota Palembang. Nah, yang terakhir kita membahas tentang atmosfer atau lapisan yang menyelimuti permukaan bumi, lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Kalau yang tadi litosfer apa? Lapisan udara. Terus yang hidrosfer laut atau perairan. Yang ketiga udara. Nah, di dalam atmosfer ini terdapat udara yang kita hirup dalam kehidupan sehari-hari berupa oksigen. Gunanya untuk bernafas dan bertahan hidup. Macam-macam lapisan atmosfer. Coba kakak 10 savana, ayo baca. Apa aja? Yang pertama lapisan atmosfer ada apa aja? 1. Troposfer 0-12 km. Ya. 2. Stratosfer 12-50 km. Yang ketiga mesosfer. Mesosfer 50-80 km. 4. Termosfer 80 sampai 100. Yang kelima
100 sampai 190.000 KM. Ya, tepuk tangan untuk Savana. Yeay. Gimana sih Kak maksudnya KMKM? Kak maksudnya KMKM itu jauhnya kita lihat. Itu yang paling luar ya, lapisannya ada di eksosfer. Hampir mengenai planet. Ada di berapa tadi Savana? 700 sampai 190 kilometer. Terus ke dalamnya yang di lapisan kedua ada stratosfer. Dari 60 sampai 80 sampai 700 kilometer. Terus masuk lagi yang ke dalam itu mesosfer 50 sampai 80. Yang keempat ada stratosfer 17 sampai 18 sampai 50 km. Yang kelima lapisan ozon 15 sampai 35 km. Dan yang terakhir troposfer ya 6 sampai 12 km. Nah, tadi ada lapisan ozon di antara 15 sampai 35 km. Lapisan ozon itu ya berfungsi untuk melindungi kita dari atau mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau sinar UV. Kenapa Kak melindungi? Karena kalau tidak ada ozon atau lapisan ozon itu, kalau misalkan kena sinar matahari, kita akan mengenai dampak atau bahaya bagi kita. Paham? Paham? Ya. Sekarang Tante kasih video. Litosfer. Lapisan tanah memiliki struktur tanah yang berbeda-beda. Contohnya, tanah kupus yang dapat digunakan untuk bercocok tanam. Pada bagian tengah, terdapat tanah dengan struktur yang lebih keras. Dan pada lapisan selanjutnya tersusun dari batu-batu. Dengan demikian, tanah di bumi Kelihatan ya? lapisan-lapisan itu dengan struktur tanah dan bentuk yang berbeda. Litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi dan warnanya luas. Litosfer juga berarti seluruh bagian badan yang ada di bumi termasuk itu. Kelihatan ya? Abang kayak gitu ya. Terdiri atas 3 bagian, pertama permukaan bumi yang terbagi menjadi 2. Nah, bumi tadi apa tuh? Bumi. Yaitu permukaan bumi yang berada di daratan. Yang kedua, permukaan samudera, yaitu permukaan bumi yang berada di dalam laut. Struktur yang kedua yaitu mantel bumi yang terbagi menjadi 2, yaitu mantel atas dan mantel bawah. Struktur pada bumi yang ketiga yaitu inti bumi yang juga terbagi menjadi 2, yaitu inti luar bersifat cairan berat. Ya, perhatiin. Nanti kamu masuk tugas loh. Bersifat berat namun melimpah padatan. Gula perlu dicatat. Berdasarkan struktur bumi, ada 2 teori mendasar yang perlu dipelajari. Pertama, teori tektonik plate. Yang kedua, teori tektonik dan gunung berapi. Teori tektonik plate. Lihat tuh gambarnya. Berdasarkan teori ini, paras bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Ini bagian-bagian dari bumi. Plate bersifat oksitis dan bergerak dengan sering. Ketika yang bergerak, akan terjadi interaksi saling menjauh dan membesar. Selain itu, efek itu bisa saling mendekat hingga terjadi ketutupan. Apabila dua efek saling menjauh, efek tersebut bersifat divergen. Efek ini akan mengakibatkan peristiwa patahan atau patahan. Jika dua efek saling mendekat,
Maka ada tersebut disebut konvergen. Karena secara konvergen akan mengakibatkan tabrakan antara kedua, gempa bumi dan gunung berapi. Gempa bumi adalah energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Semakin besar yang dilepaskan, maka getarannya akan semakin besar dan kerusakan sebenarnya. Juga sebaliknya, bumi juga menyumbang atau bergerak yang disebut magma. Ketika gempa terjadi di dasar laut, gerakan lempeng tersebut akan bergerak laut ke atas, sehingga gelombang yang besar dan kuat yang biasa disebut tsunami. Selain gempa bumi, efek dari pergerakan lempeng adalah terbentuknya gunung berapi. Gunung berapi adalah proses naiknya magma atau permukaan yang menggunakan erupsi. Saat terjadi erupsi, magma dan material lainnya dituburkan ke dalam kawah gunung berapi. Nah, sekarang kita ke video yang kedua ya. Tadi litos Industri. Perhatikan untuk bumi berikutnya. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah mereka yang ada di bumi. Itu sebenarnya adalah lapisan air yang mengelilingi bumi. Hampir sangat penting untuk kehidupan. Hampir setiap orang di bumi membutuhkan air untuk kehidupan. Seperti tanaman membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidup. Jika semua makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan air, maka air di bumi dapat berkurang atau habis, atau mengadakan tahap dengan muncul. Air bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada tiga jenis siklus air, yaitu siklus pendek dan panjang. Siklus pendek terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi di alam bawah laut. Air membentuk, kemudian terjadilah hujan dan kembali lagi ke laut. Siklus sedang, yaitu ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau penguapan, lalu air mencairkan, kemudian terbawa angin, bergerakan, kemudian air tersebut kembali menuju ke laut. Siklus panjang, yaitu ketika air laut menguap, terjadi kondensasi atau penguapan,
air untuk awan, kemudian buang air keluar jatuh sebagai salju, kemudian terbentuklah kemudian air mengalir sampai lagi muncul ya. Ini video yang terakhir. Tadi yang litosfer udah, hidrosfer udah. Ini yang apa berarti? atmosfer. Bumi adalah satu-satunya planet di bintang yang menunjuk adanya kehidupan. Kemudian, surya berada di bumi, berasal dari dalam bebas. Dapat pada bagian atmosfer. Yang terdiri dari 72% karbon dan 20% oksigen. Atmosfer memiliki beberapa lapisan, pertama, kedua, stratosfer, ketiga, mesosfer, keempat, termosfer, kelima, mesosfer. Pertama, troposfer. Troposfer merupakan lapisan udara paling bawah dari atmosfer yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas manusia di bumi termasuk bergerak, belajar, bermain, dan kegiatan budaya pada lapisan bumi. Pada lapisan ini juga terdiri dari berbagai jenis proses seperti awan, hujan, dan api. Stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan keluaran temperatur. Lapisan ini berada pada ketinggian 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Pesawat pada lapisan stratosfer karena lapisan ini sudah tidak lagi tertutup oleh seluruh cuaca sehingga tidak berguna. Pada lapisan ini terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk mengurangi radiasi sinar ultraviolet. Ketiga, mesosfer berada pada ketinggian 85 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai saat melihat kamu reaksi dengan salah nafas yang tersebut masih bumi. Kamu yang terjadi sebenarnya adalah ketika sudah menuju ke bumi, sekarang mereka itu sudah berlalu yang memiliki ketinggian sekitar 80 km sampai 100 km di atas permukaan laut. Di dalam atmosfer ada suhu selang panas yaitu mencapai 1980 derajat Celcius. Pada atmosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer terjadi proses ionisasi yang menyebabkan yang power dan elektron. Pada lapisan ini terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan
terakhir adalah exospan yang merupakan batas fokus dari dua alasan. Kandungan utama dari exospan adalah gas hidrogen. Tapi sebelumnya, untuk makan kedua adalah dari sana dan sana dari sebagian manusia yang bergerak sama luar angkasa. Sekarang kakak minta satu orang yang berani maju ke depan. Apa yang dipahami mengenai video tadi? Ayo. 1, 2, 3 boleh cepat. Kalau enggak lama unjuk. Kakak unjuk. Kevin, ayo Kevin. Ayo Kevin, apa yang kamu pahami aja? Sini ke depan. Ayo. Apa coba? Litosfer tadi apa? Permukaan bumi yang berada di mana? Litosfer yang di darat, benar nggak? Benar? Benar nggak? Kalau hidrosfer apa Kevin? Permukaan bumi yang ada di perairan. Terus yang ketiga atmosfer apa? Yang ada di mana? Yang ada di luar angkasa, yang ada di udara. Nah ini untuk Kevin. Tepuk tangan. Duduk. Ada yang mau jelasin lagi nggak? Nggak? Ya bener ya, penjelasan dari Kevin tadi terdiri dari 3 lapisan permukaan bumi, ada 3, yaitu apa? Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Paham nggak sampai sini? Sekarang kakak minta bagi per kelompok ya. Ada berapa siswanya? 6. Ya udah, berarti 6 orang. Biar kakak aja. Silakan dikerjakan tugas dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai siapa namanya? 3, 4, 5, 6 sampai berapa? Nanti aja. Enggak, sampai itu. Suruh wajib sampai padawan ya. Nah, sekarang masuk kelompok sini ya. Udah padahal itu situasi di mana saya? Gak apa-apa, duduk dengan temennya bertiga boleh. Langsung berenang juga boleh. Silakan dikerjakan ya. Sama-sama ya, bagi-bagi gak apa-apa. Satu lembar kedua gak apa-apa. Tulis nama kelompoknya di belakang aja. Nama kelompoknya tulis di belakang. Masih di luar? Iya, di luar tadi. Silakan. Yang ini. Sini dia udah mau.
Capek? Udah kerja kelompok capek. Sekarang membaca kelompoknya untuk mempresentasikan ya. Teman-teman siapa yang lagi ya? Kelompok yang mana yang dapat ini kelompoknya yang maju. Nama kelompoknya Faisal, Malale, Baim, Parla, Ardian. Ayo maju. Ayo presentasikan. Apa ya? Presentasikan aja. Baca hasil kerja kelompoknya. Apa yang kalian tuliskan? Tolong sampaikan sama teman-temannya. Langsung saja yang pertama. Yang lain tolong didengarkan, direkam ya. Masih Ayo. Perkenalan dulu. Perkenalannya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama kita Langsung aja, kami mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, ayo lembar peserta didik yang pertama. Siapa yang mau maju? Lembar. Satu, yang satu. Baik. Lihat ya, apa yang mau baca? Kami ya, Pak. Kami terus lagi. Mantel apa pada terus. Inti bumi apa? Nah, tepuk tangan. Yang kedua, ayo siapa? Jalan dan Ale, yuk. Itu yang dua ya. Ini pengertian hidrosfer 1, 2. Pengertian hidrosfer dulu. Besar-besar. Kedengeran nggak? Ayo besarin lagi. nama buat menyampaikan pembukaan video di lantai besar. Nah, berarti hidrosfer adalah lapisan permukaan bumi yang berada di air. Kapan apa manfaat air? Untuk mandi, Mandi. Itu untuk siapa? Manusia atau hewan? Manusia. Terus apa lagi? untuk mencuci baju, Cuci baju itu hewannya, itu manusia juga. Terus, kandang minum. nah tepuk tangan. Sekarang yang terakhir. Ayo, yang gambar bumi. Yang pertama itu gambar apa namanya? Lapisan apa? Troposfer, bener nggak? 0 sampai 10 kilo. Terus apa lagi? Yang kedua
Siap? 5 pertanyaan aja. Kalau waktu kita nggak banyak. Litosfer yakni permukaan bumi yang ada di siapa yang mau jawab? Siapa apa jawabannya? Darah? Kita lihat, benar nggak? Benar. Ayo kita hadiahnya. Soal yang kedua, danau termasuk permukaan bumi yang berada di Trevis, perairan. Kita lihat benar atau tidak? Benar. Trevis sudah dapat belum? Belum. Yang ketiga, permukaan bumi yang berada di udara di lautan. Betul nggak? Ulang ya. Ulang. Permukaan bumi yang berada di udara. Panas. Benar. Sudah belum? Belum. Ayo ini. Yang terakhir. Belum yang keempat ya. Termosfer terutama permukaan bumi yang ada di udara terletak berapa kali dari tanah bumi? Berapa tadi? Hah? Berapa? 50 sampai 100. Benar, ayo yang terakhir, fungsi ozon. Ulang, kakak lihat tadi. Apa fungsi ozon? Apa? Benar atau enggak? Benar. Ayo tunggu aja. Terima kasih. Udah, sekarang duduk di tempatnya masing-masing. Duduk di tempat masing-masing. Materi pelajaran kita hari ini. Apa saja materinya? Ada yang ingat nggak? Apa aja yang kita belajar hari ini? Litosfer.